Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas yang kita dapatkan. Tugas yang kita dapatkan yaitu material masa depan di bidang konstruksi. Perkenalkan, nama saya Ikade Dwiki Andika Putra dengan NIM 2315223023 dari kelas 3A TPTU. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Jaya Prabawa dengan NIM 2315223019 dari kelas 3A TPTU. Perkenalkan, nama saya Ibu Ukidara Putra dengan NIM 2315223025 dari kelas 3A TPTU. Perkenalkan, nama saya Kadang Alawi Jaya Kusuma, NIM saya 2315223027 dari kelas 3A TPTU. Perkenalkan, nama saya Putu Purwaka Putra Prastia dengan NIM 2315223019 dari kelas 3A. Jadi inilah semua anggota kelompok kami. Saksikan terus videonya, simak sampai akhir agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baru. Seiring berkembangnya teknologi dan tantangan global, kebutuhan akan material baru yang lebih kuat, ringan, dan berkelanjutan menjadi semakin penting di dunia konstruksi. Material masa depan tidak hanya menawarkan performansi struktural yang lebih baik, tetapi membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Dalam video kali ini, kita akan melihat 5 material masa depan yang berpotensi merevolusi cara kita membangun dunia di masa depan. Yang pertama ada beton nano atau nano concrete. Beton nano salah satu inovasi besar dalam dunia konstruksi. Adalah material yang dioptimalkan dengan partikel nano untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam konstruksi konvensional, beton cenderung retak dan kehilangan kekuatannya dari waktu ke waktu, terutama di lingkungan yang keras. Namun, dengan penambahan partikel nano seperti silika dan titanium dioksida, beton nano tidak hanya lebih kuat secara signifikan, tetapi juga memiliki durabilitas yang jauh lebih kuat. Material ini juga menawarkan resistansi lebih baik terhadap korosi dan kondisi cuaca ekstrim, menjadikannya ideal untuk bangunan yang harus bertahan selama berabad-abad. Keunggulan dari beton nano yang pertama, kekuatan tekan yang luar biasa. Struktur yang dibangun dengan beton nano memiliki kekuatan yang lebih besar, memungkinkan penciptaan bangunan tinggi yang lebih aman. Yang kedua, tahan lama dan berkelanjutan. Material ini mengurangi kebutuhan perawatan dan perbaikan berkala, sehingga lebih hemat sumber daya dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, ramah lingkungan. Proses produksinya lebih efisien dan mengurangi emisi karbon, menjadikannya salah satu solusi masa depan yang paling ramah lingkungan di dunia konstruksi. Sumber referensi yang kami dapat adalah dari penelitian dari American Society of Civil Engineers atau ASCE dalam jurnalnya yang berjudul Material Science and Engineering. Yang kedua, ada kayu laminasi silan atau cross laminated timber atau CLT. Kayu laminasi silan atau cross laminated timber menunjukkan bahwa kayu bisa menjadi salah satu solusi konstruksi yang paling ramah lingkungan dan efisien. CLT terbuat dari lapisan kayu yang direkatkan secara silang, memberikan kekuatan yang luar biasa sambil mempertahankan sifat aslinya yang ringan. CLT adalah jawaban atas kebutuhan konstruksi yang berkelanjutan karena kayu yang digunakan
memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan dalam konstruksi bangunan tinggi. Bahkan bangunan CLT telah dibangun setinggi lebih dari 80 meter di seluruh dunia. Yang ketiga, ada sifat tahan gempa. Berkat fleksibilitasnya, CLT dapat menahan tekanan seismik, menjadikannya pilihan yang aman di wilayah yang rawan gempa. Sumber referensi yang kami dapatkan dari Green Building Council, Wood Products Council. Yang ketiga, grafena. Grafena mungkin adalah material yang paling terkenal di dunia saat ini karena sifat-sifatnya yang sangat luar biasa. Terbuat dari lapisan atau karbon yang tersusun rapi dalam pola heksagonal. Grafena adalah material yang sangat kuat, fleksibel, dan produktif. Bayangkan, material setebal 1 atom ini 200 kali lebih kuat dari baja, tetapi sangat ringan dan tipis. Koneksi grafena dalam dunia produksi sangat besar, terutama dalam memperkuat struktur tanpa menambah berat, serta untuk aplikasi dalam bahan konstruksi cerdas yang dapat mengubah cara kita membangun bangunan. Keunggulan 1. Kekuatan super. Grafena dapat memperkuat struktur bangunan tanpa menambah bobot, menjadikannya ideal untuk bangunan tinggi dan jembatan. Yang kedua, konduktivitas listrik dan thermal. Selain kekuatannya, grafena memiliki sifat konduktif yang dapat diaplikasikan dalam struktur yang membutuhkan manajemen panas dan listrik. Yang ketiga, fleksibel. Walaupun sangat kuat, grafena sangat tipis dan dapat digabungkan dengan material lain untuk menciptakan material komposit yang lebih canggih. Sumber referensi yang didapatkan Jurnal Laboratori Material Science Direct. Yang keempat, baja berbasis serat carbon fiber reinforced steel. Baja telah lama menjadi tulang punggung dunia konstruksi, tetapi inovasi dalam penggabungan serat karbon dengan baja menciptakan material baru yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap korosi. Serat karbon yang ditambahkan ke baja meningkatkan kekuatan material tersebut sambil mengurangi bobotnya. Hal ini menjadikan baja berbasis serat karbon sebagai pilihan utama untuk konstruksi jembatan dan gedung pencakar langit, di mana kekuatan akan material yang ringan dan kuat sangat penting. Keunggulan, kekuatan ditingkatkan. Kombinasi serat karbon membuat baja ini lebih kuat dibandingkan baja konvensional. 2. Tahan korosi. Material ini memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap korosi, menjadikan lebih awet dan tahan lama. Ketiga, efisiensi. Dalam konstruksi, karena lebih ringan, biaya transportasi dan instalasi menjadi lebih efisien. Sumber referensi yang kami dapat, American Institute of Steel Construction atau AISC, Advanced Material Journal. Yang kelima ada plastik daur ulang atau recycle plastik. Salah satu tantangan terbesar di dunia saat ini adalah limbah plastik. Namun di dunia konstruksi, plastik daur ulang kini digunakan sebagai bahan struktural yang baru. Material ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah plastik di tempat pembuangan akhir, tapi juga menawarkan solusi struktural yang murah dan tahan lama. Plastik daur ulang dapat digunakan untuk membuat blok bangunan, komponen jembatan, dan banyak lagi, memberikan alternatif yang berkelanjutan bagi beton dan kayu. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulannya yang pertama adalah mengurangi limbah plastik. Dengan mendaur ulang plastik yang sebelumnya dianggap limbah, industri konstruksi dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, tahan lama. Plastik daur ulang sangat tahan terhadap cuaca dan air,
sehingga ideal untuk aplikasi luar ruangan. Yang ketiga, murah dan efisien. Dibandingkan dengan beton atau baja, plastik daur ulang jauh lebih murah dan mudah untuk diproduksi dan digunakan. Sumber referensi yang kami dapat dari Environmental Science and Technology Sustainability Journal. Material masa depan seperti beton nano, CLT, grafena, baja berbasis serat karbon, dan plastik daur ulang merupakan bukti bahwa industri konstruksi sedang bergerak menuju solusi yang lebih pintar dan lebih ramah lingkungan. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, kita dapat berharap bahwa bangunan masa depan akan lebih kuat, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Di dunia yang terus berubah ini, inovasi material adalah kunci untuk menciptakan infrastruktur yang dapat menghadapi tantangan global sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Sekian merupakan video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.